Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang keempat bulan suci Ramadan ini. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan karena iman dan keikhlasan, insya-Allah. Mudah-mudahan puasa kita sampai nanti dalam buka puasa. Salawat dan terian salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsatu asya lam tu'ta li ahadin qablahum." 5 perkara diberikan kepada umatku tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu al-awwalu Iza kana awwalu laylatin min Ramadana yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nazarallahu ilaihi birrahmati la yu'azzibuhu ba'dahu abada. Allah memandang umat ini penuh rahmat pada malam pertama Ramadan. Padahal siapa yang dipandang penuh dengan rahmat olehnya, maka Allah tidak bakal menyiksa selama-lamanya. Itu yang pertama, yang diberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat akhir zaman yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Yang kedua, wal thani ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Para malaikat beristighfar bagi umat ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasalits, yang ketiga, anna rahimatahu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut ketika berpuasa di sisi Allah diganti dengan ganda harum melebihi minyak kasturi. Warabi', yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati ittahizi zinatak wa yaqul tuba li ibadiyal mu'minina hum awliyai. Yang keempat, Allah berfirman menyuruh surga supaya menghias diri. Dan beruntunglah bagi hambaku yang mukmin, sebab mereka adalah para wali, kekasihku. Dan yang kelima, wal khamis, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah mengampuni seluruh umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini. Maka dari itu, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah diberikan 5 kemuliaan ini yang tidak pernah diberikan umat sebelumnya. Untuk itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemuliaan. Subhanaka ma a'udama jamaluka. Maha suci Engkau, ya Allah, alangkah indahnya Engkau. Al-ma'ilu liman dakhalaha, celakalah bagi orang yang terjerumus ke dalamnya. Tuba liman dakhalaha, beruntunglah orang yang menjadi penghuninya. Rabbirham wala ta'azib sa'imi Ramadana min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya Allah, kasihanilah umat Muhammad
yang tengah berpuasa Ramadan, dan jangan engkau menyiksanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad, puasa kita itu terbagi 3, yaitu ada puasa umum, ada puasa khusus, dan ada puasa khawasul khawa. Puasa umum yakni puasa yang dikerjakan oleh kebanyakan umat orang awam, ialah mengekang diri dari makan dan minum serta bersubuh antara suami dan istri. Yang kedua, puasa khusus, yaitu puasa yang dikerjakan oleh kebanyakan para solihin, ialah yang mengekang anggota badan, alat dirinya dari segala perbuatan dosa. Dan demikian ini dapat dicapai hanya dengan menguasai 5 perkara secara langgeng, yaitu menundukkan pandangan mata dari hal-hal yang tercela menurut agama, memelihara lisan dari ghibah, dusta, adu domba, dan sumpah palsu. Yang demikian ini bertolak dari hadis riwayat Anas. Nabi SAW bersabda, "Hamsatu asya'a tuhbitus saum aitu batilu thawabahul kazib wal ghibah wan namimah wal yamin gumusu wan nazaru bisyahwat." Ada 5 hal yang dapat membinasakan pahala puasa. Apa itu? Yang pertama, dusta. Kedua, ghibah. Ketiga, adu domba. Yang keempat, sumpah palsu. Dan kelima, memandang penuh syahwat. Pria, wanita saling memandang karena syahwat. Kemudian selanjutnya adalah kita memelihara telinga dari mendengarkan yang dibenci oleh agama. Kemudian memelihara segenap anggota badan dari hal yang dibenci agama. Memelihara perut dari makan yang subhat ketika berbuka. Sebab apa artinya puasa? Dengan makan makanan halal di siang hari lalu berbuka dengan yang haram. Demikian bagaikan orang yang membangun sebuah gedung di tengah kota, lalu kota tersebut dihancur binasakan. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash." Kebanyakan orang berpuasa tidak mampu memati hasilnya kecuali lapar dan haga. Selanjutnya, tidak terlalu banyak mengisi perut di saat berbuka, sekalipun dengan makanan halal. Ya, sekalipun dengan makanan halal. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ma min wi'ain abghada ilallahi min batnin mali'id minal halal." Tiada orang yang lebih dibenci oleh Allah dibandingkan orang yang suka memenuhi perutnya sekalipun makanan yang halal. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perkara macam puasa yang kedua, puasa khusus. Kemudian yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Ialah memelihara gerak hati dari tujuan hal-hal yang bersifat dunia semata dan tidak semata memikirkannya dan mengekangnya dari niat atau memikirkan selain Allah. Bagi tingkatan puasa demikian, apabila memikirkan hal-hal selain Allah, maka gugurlah puasanya. Inilah puasa yang setingkat dengan puasanya para nabi dan para siddiqin. Dan pada hakikatnya kedudukan ini menghadapkan jiwa raga sepenuhnya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa sebenarnya adalah, ketahuilah bahwa puasa adalah ibadah yang tiada dapat indera manusia mengamatinya, dan yang tahu pasti hanya Allah dan orang yang bersangkutan. Dengan demikian puasa adalah suatu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Oleh sebab itu ibadah dan kebaktian ini tiada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah. Lalu dia sandarkan pada zatnya sendiri. Az-zawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagiku, maka akulah yang berhak membalasnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita betul perbaiki puasa kita agar terjaga dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa kita, agar puasa kita tidak sia-sia, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian Al-Fakir dapat sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.